kabar, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Udah berapa bulan kita nggak jumpa? Oh, udah lama. Udah lama sejak kali ya. corona kita terpisahkan. Iya. Corona lah yang memisahkan kita. Duitnya nggak pisah. Karena kalau duitnya yang dipisahkan itu yang buat kita resah, Bu, ya. Kalau kita berpisah nggak apa-apa lah. Kalau perlu nggak usah jumpa lagi. Rasa jumpa saya bawaannya lagi repot aja, minta berkas aja Bapak ini. Kira-kira hari ini kan kita materinya adalah tentang macam-macam penelantaran anak. Pada materi sebelumnya, ini kan sebenarnya kan potongan dari materi apa pengasuhan apa namanya materi perlindungan anak. Lalu pada pelajaran yang telah lalu penelantaran itu apa? Menyia-nyiakan anak. Menyia-nyiakan anak. Kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan, Bu. Penelantaran. Kurang mengurus. Penelantaran itu kan yang saya mau ke laut, Bu, ada penelantaran. Yang penelantaran. Dalam segi pendidikan, dengan segi dalam segi Iya, Bu. cara ngasih makan gitu kan. Saya kurang perhatikan dari segi itulah penelantaran ya kan Pak. Ya. Di dalam setiap anak itu ada hak, gitu ya. Hak anak itu ada ya. Haknya apa? Pemenuhan kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasar itu apa, Bu? Seperti yang telah kita pelajari. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, haknya anak itu kewajibannya kita yang memenuhi hak anak. Kebutuhan dasar itu sandang, pangan, ya kita berikan dia makanan yang bergizi dan sehat. Karena sebelum ini kita juga belajar tentang makanan yang sehat. Ya kan? Kebutuhan dasarnya itu salah satunya makanan yang sehat dikasih anak-anak. Ya kan? Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Nah, cara pendidikan. Pendidikan juga. Ada juga yang lebih penting dari semuanya. Sebenarnya juga semua itu penting. Yang penting adalah kebutuhan kasih sayang dan perhatian orang anak. Perhatian orang tua kepada anak. Itu adalah hak anak. Anak apa? Anak dia berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Kira-kira bentuk perhatian itu kayak mana, Bu? Bentuk perhatian kepada anak. Perhatikan ini dari pagi. Belajar. Kenapa, Bang? Ayah nih, perhatikan. Tapi disuruh Bapak itu suruh perhatikan. Mendampingi mereka belajar. Nah, kalau misalnya belajar itu diawasi gitu. Iya, gitu kan. Ini kan namanya pengawas ujian ya kan. Kalau misal kira-kira kalau kemarin itu kan ada namanya apa namanya bisa bermain bersama anak, ya kan, misalnya kalau anak yang 2 tahun itu gimana cara kita bermain dengan anak yang berusia 2 tahun. Lebih mengayomi kepada anak, Bapak. Iya, lebih mengayomi kepada anak itu. Sebagai untuk teman, jangan sebagai orang tua. Sebagai kita untuk teman anak kita, untuk curhat anak kita. Gitu. Kalau misalnya anaknya 2 tahun gitu, gitu. Tapi kan kalau teman, Ya itu kan itu misalnya anaknya baru berangkat, masuk itu. kan sebagai teman tadi kata Bu. Misalnya, itu kayak gimana? Saya teringat perkataan Imam Ali, kita kaitkan dengan agama ya kan, Bu. Imam Ali bilang kayak gini nih, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi ada 3 zaman anak, ya kan? Yang pertama adalah masa dia kecil, masa dia kecil, yang kedua masa dia remaja, dan yang ketiga masa dia dewasa. Masa dia kecil perlakukanlah dia seperti raja, ya kan? Masa remaja perlakukanlah dia seperti tawanan perang. Masa dewasa perlakukanlah dia seperti sahabat atau teman. Masa kecil sebagai raja. Nah ini terkait dengan kebutuhan anak tadi ya kan. Raja gimana kita memperlakukan seorang raja? Semuanya
kita layani ya kan, kebutuhan dasarnya, sandang pangannya kita layani semaksimal mungkin. Itu anak antara umur 0 sampai 2 tahun ya kan, sampai 5 tahun lah batas balita ya kan. Nah itu kita penuhi kebutuhan dasarnya. Nah itu yang dibilang Imam Ali, perlakukanlah sebagai seorang raja. Kemudian yang kedua tadi, anak yang remaja perlakukanlah sebagai tawanan perang. Kalau tawanan perang dalam Islam itu berbeda dengan tawanan perang orang kafir. Kalau tawanan perang orang kafir kan memang disiksa ya. Kalau yang perempuan diperkosa ya kan, kalau laki itu jadikan budak. Tapi kalau tawanan orang Islam itu semua pemenuhan haknya itu dipenuhi. Cuman yang hanya dibatasi kebebasan dia. Dia tidak diawasi. Nah, seperti itulah kalau anak kita beranjak remaja kan gitu. Jadi kita kasih kebebasan sepenuhnya, tetapi kita batasi. Misalnya dia pulang malam, kita batasi jam segini harus jam 9 harus udah pulang. Kalau misalnya harus belajar, dia harus belajar kan begitu. Terus kita kontrol dia berteman dengan siapa saja, kita perlu tahu. Cuman jangan kita dikte kan. Setiap dia pergi kita tanyain kan juga gitu. Nah, ketika masa dewasanya baru perlakukanlah sebagai seorang sahabat, teman tadi ya. Jadi dia saling cerita sharing. Nah, kenapa jadinya terjadi penelantaran? Karena tidak dipenuhi hak itu. Hak dasar itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Oke kan Bu? Kira-kira paham yang saya bilang nih, yang saya sebutkan nih. Ini adalah merupakan gambaran macam-macam atau contoh penelantaran. Nah, penelantaran seorang. Berikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Kedua, tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah memberi waktu dan tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Tidak diberi izin sekolah. Yang dikatakan bagian dari penelantaran seorang anak. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan, tidak diberikan makanan, kemudian tempat tinggalnya tidak layak, tidak diizinkan sekolah. Ada juga sebagian orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ke sekolah, ada juga ya kan. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Nah, pertanyaannya, kenapa kita setiap bulan itu harus, saya kan sering kontrol cek kartu posyandunya kan. Jadi disitulah dilihat apakah dia benar-benar memenuhi kebutuhan anaknya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu mulai ke depan nanti terus rutin ngecek kalau balitanya itu ke posyandu ya Bu. Kemudian tidak dibawa berobat, tidak mendukung pendidikan anak. Ya, saya mau kuliah misalnya setelah SMA. Kalau mau selesai kuliah aja nanti di rumah aja bantu-bantu mak. Gitu kan tidak baik untuk dilakukan sebagai seorang orang tua. Tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian dan sebagainya, sampai di bawah ini tidak diperdulikan. Ini adalah bagian dari penelantaran. Nah, akibat dari ini adalah nih. Akibat dari penelantaran anak itu adalah putus dia sekolahnya ya kan. Kenapa? Karena tidak ada perhatian orang tuanya untuk benar-benar anaknya itu bersekolah kan. Makanya kita di program PKR ini sering dicek rapotnya ya kan, absensi kehadirannya, verifikasi kami ke sekolah ibu-ibu, anak-anak ibu-ibu itu rutin setiap bulan melakukan seperti itu. Kurang gizi, celaka, luka, sakit, digigit binatang, kalajengking, kecoa, ular, ani. Kenapa dia bisa digigit? Berarti orang tuanya nggak peduli sama dia kan? Ya, hati masuk sumur. Oh iya, oh hati-hati ya dek. Nah itu kan sebagian dari penelantaran. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Coba aja, dekat dulu. Yang nomor satu. Aku nggak nampak, sumpah kalau nggak aku kayak gini. Apa nih kan? Yang ini. Memenuhi kebutuhan, memperhatikan pergaulan anak. Iya. Memperhatikan perkembangan anak. Menitipkan anak ke keluarga, kerabat yang dapat dipercaya pada saat
tidak berada di rumah. Siapa kasih sayangnya sang mama dan papa, jadi kita tetap terus perhatian sama anak kita, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita jelaskan tadi, bahwa misalnya kita ajak anak kita bermain, ya kan, bermain teka-teki, misalnya teka-teki apa sederhana aja sama anak-anak. Gunakan waktu selama seharian itu, ada waktu kita itu bersama dengan anak. Ya, berbagi tugas. Nah, sebenarnya yang cocoknya juga ini menghadiri pertemuan kita ini juga bagian Bapak. Karena Bapak itu tahu bagaimana tugas dia bukan hanya mencari makan doang. Tugas dia juga mengasuh dan mendidik anak, sama dia bekerja sama dengan istri seperti itu. Kayak gini kan, ibu tepuk sekali ya. Iya. Ya. Kenapa? Kenapa pula? Jalan disuruh-suruh. Iya, Pak. Melatih konsentrasi. Iya. Oke. Asal jatuh pukul 3. Nanti lagi pelawat tuh nggak fokus. Harus ketawa. Ini kalau misalnya konsentrasi kita hukum ya, disuruh nyanyi. Iyalah. Ya, harus konsentrasi ya. Ada yang ajar yang fokus. Gak ada. Enggak. Fokus ke sana. Satu yang bagus ya. Oke, apa sih semua? Kok apa ya, Bu? Dia ada lebih Buku putih ya, Bu? duduk di sini. Tepuk kupu-kupu. Lebih cepat. Oke, kita klaim itu anak kita mana punya. Bisa. Makanya itu merupakan identitas saya masih, Bu. Kemudian apa? Memastikan asal usul anaknya. Jangan bukan anak kita kan. Nah, ini dia waris ini nanti ya, pada ketemu ke depannya kita kan mana tahu, bukan? Kalau kita sini ada maju-maju nanti anak ini itu cicit kita nanti memperebutkan harta yang sepeta itu kan dari raub di dalam tanah gitu. Jadi ada kepastian mendapatkan hak waris. Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya. Nah, kalau misalnya sekarang pengurusan KK, KTP, SIM dan lain sebagainya, paspor juga itu membutuhkan akte kelahiran. Melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Nah, jadi kalau misalnya dengar tetangga, teman atau di dalam anggota kelompok ibu-ibu ada misalnya anaknya ditelantarkan, mau nasihati dengan baik lah ya kan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kata Allah dalam surat Al-Imran, dengan baik, dengan lembut, ya kan, bukan dengan marah-marah. Oke, itu aja Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa. Ibu tahu nggak? Ibu duduk di sini itu ada perkara yang sangat luar biasa. Kenapa? Di rumah itu banyak cucian, banyak kerjaan. Ibu ini double. Ibu ini pahlawan. Pahlawan apa? Kata Rasul, al-ummu madrasatul ula. Madrasah pertama kali anak itu adalah ibunya. Maka ibu itu berada di bawah, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ibu harus bersyukur dan bangga menjadi seorang ibu. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan 3 kali nama ibu baru ayah. Ya kan? Jadi jangan banggalah tuh menjadi seorang ibu. Biar nanti di surga nanti kita bersama-sama anak-anak kita, anak-anak yang ditinggalkan itu tidak jadi fitnah, Bu. Jadi menjadi amal jariah, ya kan, menolong kita di akhirat. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Terima kasih. Kita akan berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi